Haleluya. Kita akan bersama-sama, saudara, akan belajar akan firman Tuhan hari ini. Amin, saudara. Saya senang sekali kalau last week kita selesai dengan retreat. Begitu banyak daripada kita semua ya diberkatin, begitu banyak kesaksian tanpa kita realize ya, kita kesaksian dengan penuh banyak sekali sehingga sampai di Houston ya kita menutup akan kesaksian yang disampaikan oleh seluruh peserta daripada retreat yang berada di bus. Ini merupakan sesuatu sukacita bagi kita semua. Ada amin, saudara. Berapa banyak diberkatin selama retreat? Ada yang mau memberikan kesaksian? Nah, it's okay ya. Saudara semua sudah memberikan kesaksian. Saya percaya bahwa setiap daripada kita diberkatin selama retreat. Ada amin, saudara. Ya. Dan juga saudara, sesuatu hal yang saya ingin untuk setiap daripada kita. Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita selama retreat. Banyak sekali firman-firman sudah kita terima selama retreat. Saudara, kalau kita boleh menyadarin di dalam kehidupan kita, kalau saudara membawa akan mobil saudara ke bengkel, saudara mau membawa pulang mobil saudara di dalam keadaan sempurna. Ada amin, saudara. Ya, sesuatu yang tidak mogok lagi. Saudara mau bawa pulang dengan keadaan tidak mogok lagi. Kalau saudara membawa kehidupan saudara mungkin berada di hospital, saudara mau keluar dari hospital di dalam keadaan sehat. Ada amin, saudara. Saudara tidak mau pada saat saudara masuk hospital membutuhkan mungkin sesuatu pengobatan dan saudara pulang dengan tetap sakit. Saudara mau menginginkan pulang dari hospital di dalam keadaan sehat. Ada amin, saudara. Kalau saudara dan saya pergi ke restoran, saudara mau masuk restoran, mungkin di dalam keadaan lapar, tapi pulang dari restoran, saudara ada dalam keadaan kenyang. Ada amin, saudara. Maka dari itu same thing, pada saat kita berada di dalam retreat, begitu banyak kita diberkatin. Maka dari itu sesuatu hal, pada saat kita pulang dari retreat, hidup kita tidak sama lagi. Ada amin, saudara. Hidup kita harus mengalami sesuatu perubahan. Ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya harap setiap daripada kita tidak jemu-jemu ya mendengarkan akan firman Tuhan di dalam kitab Filipi. Pada saat saya mendapatkan akan tema daripada next level, Pastor Jimmy menyatakan banyak hal di dalam kitab Filipi. Dan saya mempelajari, saya digging begitu dalam, lebih dalam lagi. Wow, luar biasa sekali. Begitu kayanya pernyataan-pernyataan daripada Rasul Paulus. Saudara bisa renungkan daripada pasal pertama sampai terus pasal yang keempat yang kita akan belajar bersama-sama hari ini. Sesuatu yang luar biasa ada di dalam kitab Filipi. Saudara, hari ini saya membawa suatu tema di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Yaitu, lakukanlah. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat. Saya sebenarnya pada saat saya berada di retreat, saudara. Sebelum di retreat, waktu di bus, berapa banyak diberkatin dengan sharingnya daripada Joshua. Saya diberkatin, saudara. Dia memberikan suatu firman is true. Mempersiapkan kita untuk masuk di dalam berkat Tuhan. Ada 3 hal yang diberikan. Ada yang masih ingat? Ada 3 hal yang Josh berikan pada saat sharing di bus. Mungkin Josh sendiri lupa hari ini. No, just kidding. Ya, ada 3 hal yang dia berikan. Ya. Salah satunya yaitu firman Tuhan seperti pedang yang bermata 2 yang sanggup menembus. Seringkali kita melupakan. Sepertinya firman Tuhan itu tidak ada sesuatu kuasanya. Biarlah kita mempersiapkan pikiran kita. Bagaimana kita menerima akan firman Tuhan. Ada amin, saudara. Dia sampaikan akan hal ini untuk kita mempersiapkan akan pikiran kita, mempersiapkan akan kehidupan kita, dan selanjutnya yaitu menerapkan di dalam kehidupan kita. Ada amin. Untuk kita menerapkan di dalam kehidupan kita. Firman ini sangat memberkatin saya. Doesn't matter siapa yang menyampaikan akan firman, tetapi firman itu hidup.
Ada amin saudara. Firman itu berbicara dalam kehidupan saya pribadi. Firman itu menjamah akan kehidupan saya sebelum saya pergi ke retreat. Saya merenungkannya. Dan saudara, pada saat saya merenungkan akan Filipi pasal 4 ayat yang ke-9. Ayat ini berbicara kepada kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, di dalam pasal yang ke-4. Dikatakan, mari kita buka bersama-sama, baca bersama-sama. Dan apakah yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ada amin, saudara. Kita baca bersama-sama. Dan apa yang telah kamu dengar di retreat, ya, yang apa kamu pelajarin di retreat, apa yang telah kamu terima di retreat, apa yang telah kamu dengar di retreat, apa yang telah kamu lihat di retreat, lakukanlah itu. Firman Tuhan secara jelas berbicara kepada kita. Pada saat saya merenungkan akan hal ini, that's it. Ini yang sesuatu. Rasul Paulus berbicara begitu banyak. Di retreat begitu banyak kita berbicara mendengarkan akan kitab Filipi. Satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu lakukanlah itu. Sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita pelajarin, yang sesuatu yang kita telah terima, semuanya ini tidak ada artinya. Seperti saya tadi katakan, kita ke restoran, pulang tetap lapar. Kita pergi ke bengkel, mobil kita tetap mogok. Kita pergi ke hospital, kita tetap sakit. Kita pergi ke retreat, tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Menunggu another retreat. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, apa yang saudara dan saya dengarkan, lakukanlah. Lakukanlah. Saya bergembira, saya bersuka cita. Beberapa daripada kita sudah mulai take action. Saya mendengarkan, mereka semua sudah mulai take action. Ambil bagian apa yang bisa dikerjakan di dalam kehidupan mereka. Ada yang sudah, ya mungkin mendatangin homeless, cari selimutnya yang mungkin sudah nggak dipakai, ya memberikan pada homeless yang mungkin bulan ini kedinginan. Sesuatu action, lakukan. When we learn, pada saat kita belajar, mendengarkan akan firman Tuhan, belajar tentang love, bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan, lakukanlah. Firman Tuhan lakukanlah. Sesuatu yang saudara dan saya, yang Tuhan inginkan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, untuk kita melakukan di dalam kehidupan kita. Kadangkala saudara, untuk mengatakan sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita, mungkin membutuhkan suatu courage. Membutuhkan suatu challenge. Saudara ingat cerita daripada seorang yang lumpuh berada di pintu gerbang. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Apa yang diceritakan? Bahwa orang ini, dikatakan bahwa orang ini berada di pintu gerbang dari sejak masa hidupnya. Dia lumpuh dan selama lumpuh dia berada di depan pintu gerbang. Tidak ada sesuatu perubahan. Selama-lamanya lumpuh berada di pintu gerbang. Dikatakan pintu gerbang indah. Sesuatu yang indah. Berada di depan pintu gerbang. Di depan pintu gerbang daripada bait Allah itu sendiri. Tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan daripada orang yang lumpuh ini. Orang yang lumpuh ini setiap kali datang, pulang, diusung oleh orang tetap yang sama. Ada sesuatu yang Yohanes dan Petrus ingin berikan kepada orang ini.
Sehingga Petrus dan Yohanes katakan pada saat dia lewat, orang ini meminta-minta sedekah daripada Petrus dan Yohanes. Apa yang dia katakan, yang Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku, aku akan berikan. Kadangkala diusung orang menjadi sesuatu kebiasaan, mungkin sesuatu yang enak. Kalau dia berjalan, gak ada yang ngusung lagi. Ada amin. Kalau dia berjalan, dia harus bekerja. Take courage. Membutuhkan sesuatu perubahan yang luar biasa, membutuhkan sesuatu challenge dalam hidupnya. Yang mungkin dia belum pernah bekerja selama hidupnya karena dia lumpuh. Tapi membutuhkan suatu challenge, membutuhkan sesuatu courage dalam hidupnya. Sehingga pada saat dia menerima apa yang Petrus dan Yohanes berikan, pada saat mereka mendoakan, orang ini sembuh, orang ini harus berjalan. Suatu courage harus terjadi di dalam kehidupan daripada orang yang lumpuh ini. Saat ini adalah saat untuk setiap daripada kita tidak hanya mendengar akan firman Tuhan saja. Saatnya untuk kita melakukan akan firman Tuhan. Berapa banyak katakan amin? Ada amin saudara. Kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Kitab Yohanes pasal yang pertama. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan, saudara sudah mendapatkan? Belum semua saudara ya, atau menunggu PowerPoint di sini. Ya, saudara, saya ingin menjelaskan bahwa PowerPoint di sini hanya membantu saudara, oke? But doesn't mean saudara nggak membawa Alkitab, ya. Bukan berarti sudah ada di PowerPoint saya nggak perlu membawa Alkitab. Saudara, bring your notes, bring your Bible, oke? Ya, di mana kita mau menjadi murid Tuhan, murid. Ya, harus membawa buku, membawa pen, ya. Di dalam ayat yang ke-22 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ada amin saudara. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan akan firman Tuhan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa dia akan menjadi orang yang bahagia. Saudara, kita bisa mendengarkan banyak akan firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukan, tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Saudara akan pulang di dalam keadaan tetap sedih. Kalau kita tidak melakukan, maka dari itu dikatakan firman ini katakan bahwa untuk kita tidak hanya mendengar, ya, untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan menjadi orang yang berbahagia karena perbuatannya. Ada amin saudara. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Ayo Edo, bisa maju ke depan. Ya, saya pick kamu. Haleluya. Oke, mungkin dengan Jos, ya bisa maju ke depan. Ya, silakan. Edo di sini. Ya. Nah, di sini aja, di depan sini aja. Ya, Jos bisa ambil itu Jos. Ya, kaca itu. No, kaca itu. Ya. Oke. Firman Tuhan berkata, sebab jika orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah, ya bawa sini Jos. Ya. Nah, dihadapkan di depan siapa? Di depan Edo, ya. Nah, begitu ya. Oke. Saya minta Pak Simon. Ya, mari Pak Simon maju ke depan Pak Simon.
Ya. Pak Simon memberikan, ya silakan Pak Simon, tempel aja di wajahnya Edo. Ya, nggak apa-apa. Saya sudah minta permisi Pak Simon. Ya, tempel saja. Ya, di sini kepahitan. Ya, tempel lagi kegeraman. Ya, tempel lagi kemarahan. Tempel lagi fitnah. Tempel lagi ya akan kejahatan. Tempel lagi hal mengampuni karena sakit hati, ya. Tempel lagi Pak Simon, ya, untuk banyak hal-hal dosa. Ya. Oke, sudah cukup Pak Simon. Kebanyakan Pak Simon. Nah, sekarang silakan, ya, silakan Edo melihat akan wajahnya. Disinilah, ya, kalau saya boleh katakan, disinilah mirror ini adalah firman. Mungkin retreat. Mungkin a sermon, ya, Sunday service. Sunday service. Pada saat kita mendengar akan firman Tuhan katakan bahwa di sini dikatakan ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amatin mukanya, silahkan mengamat-amatin mukanya. Pada saat Edo mendengar akan firman Tuhan, dia datang dengan apa? Dengan dengki. Dia datang dengan kemarahan. Dia datang dengan fitnah. Dia datang dengan tidak mengampuni. Dia datang dengan segala dosa-dosa dia. Dia mengamati dengan firman Tuhan. Firman ini berbicara tentang kehidupan daripada Edo. Edo melihat akan wajahnya, melihat akan segala sesuatu. Edo mau pulang begini? Enggak. Tetapi di dalam kehidupan kita sering pulang seperti demikian. Ada amin saudara? Karena kita tidak mau melepaskan akan dosa kita tidak mau membuang kepahitan kita tidak mau menyingkirkan akan kegeraman kita tidak mau menyingkirkan akan sakit hati kita, maka dari itu Edo hanya memandang akan mirror ini. Memandang akan firman Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Mungkin dia merenungkan, ya aku ada dosa. Tetapi dia melihat kelemahannya. Ya, manusia kan biasa. Nggak kuat, dia pulang tetap sama. Dia melihat akan kemarahannya. Firman Tuhan berbicara, kita buka sama-sama di dalam kitab Efesus. Sering kita mendengarkan akan hal ini, silakan pandang terus saja. Oke, kitab Efesus. Efesus pasal yang keempat. Ephesians chapter 4, verse 31. Apa kata daripada firman Tuhan? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah apa saudara? Hendaklah apa? Katakan sama-sama. Dibuang. Firman Tuhan katakan, kita harus melakukan. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah berbicara. Firman Tuhan itu tidak hanya untuk didengarkan. Tuhan tidak hanya meminta untuk kita mendengar and then pulang begitu saja. Tetapi di dalam kehidupan kita, pada saat kita mendengar akan firman, pada saat Edo pergi ke retreat, pada saat kita mendengar akan Sunday service, Edo harus lepaskan satu persatu. Otherwise you pulang like that. Ya. Tetapi orang yang bodoh, dia akan pulang tetap begini. Mungkin ada satu. Mungkin ada dua, yang dibuang hanya dua. Firman Tuhan katakan buang, singkirkan.
kita nggak mau pulang, ataupun setelah retreat, hidup kita tetap sama lagi. Ada amin saudara. Kita mau diubahkan oleh Tuhan. Setiap daripada kita mau mengalami akan perubahan. Tuhan mau untuk kehidupan kita. Silakan duduk. Thank you Edo ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Tuhan mau untuk kita boleh mengalami sesuatu tindakan di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan. Masalahnya banyak sekali orang-orang Kristen. Saudara, kalau saya melihat mempelajari di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Alkitab, di dalam kisah para rasul, jemaat Tuhan begitu mengalami akan firman, mengalami akan bahasa roh, mereka pergi dengan berapi-api, mereka mendengar akan janji Tuhan. Kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan pergi menjadi apa? Menjadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi anak-anak Tuhan saat ini tidak hanya menerima Roh Kudus, bisa berbahasa Roh Kudus, bisa berbahasa seperti malaikat, tetapi nggak mau kemana-mana. That's why saya nggak against akan mega church. Mega church just people sit down and doing nothing, mendengarkan akan firman Tuhan. Tetapi tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan akan apa-apa. Mereka hanya minta untuk firman. Give me. Di dalam kehidupan akan kita. Tuhan mau untuk kita tidak hanya menjadi pendengar akan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku. Ada amin. Menjadi pelaku akan firman Tuhan. Lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, dengarkan akan hal ini. Iblis gak peduli kita mendengarkan akan firman Tuhan. Iblis gak peduli kita kenal Tuhan, dia pun kenal. Iblis tahu Allah itu Allah yang ajaib. Gak peduli kita mendengarkan, kesaksian luar biasa, Tuhan menyembuhkan. Gak peduli kita mendengarkan. Tetapi yang membuat iblis gemetar, kalau anak-anak Tuhan melakukan akan firman Tuhan. Kita hanya mendengar akan firman Tuhan, iblis izinkan. Saudara tiap minggu ke gereja, iblis gak menghalangin. Tetapi pada saat kita mungkin ingin melakukan, Tuhan berbicara kepada saya untuk saya mengampuni akan istri saya misalnya. Iblis akan menghalangin. Jangan ampunin. Iblis menghalangin saya. Pada saat saya ingin mengampunin dia. Tetapi mendengar akan hal pengampunan, kita bisa membaca Alkitab 1000 kali. Tidak peduli berapa banyak kita membaca Alkitab berapa kali. Tidak peduli kita datang ke gereja berapa kali. Iblis enggak peduli akan hal itu. Tetapi iblis gemetar. Iblis takut pada saat anak-anak Tuhan melakukan akan firman Tuhan. Ada amin saudara. Kita buka bersama-sama di dalam 2 Timotius. 2 Timotius 2 Timotius, jangan kita sama seperti orang-orang yang berada di akhir zaman. Saya mau semakin kita mendekat kepada akhir zaman. Jangan kita menyerupai orang-orang yang didescribe, yang dinyatakan sebagai orang-orang akhir zaman. Di dalam pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, unthankful, unholy, dikatakan di dalam bahasa Inggris.
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurutin Allah. Menuruti hawa nafsu daripada menuruti akan apa? Allah. Allah menghendakin apa? Untuk kita mengampuni, tetapi kita tidak mengampuni. Kita menuruti hawa nafsu dengan apa? Dengan kita mungkin ya di dalam kehidupan kita penuh dengan amarah yang luar biasa membara-bara. Nafsu kita turutin daripada perintah daripada Allah. Ini keadaan manusia daripada akhir daripada zaman. Maka dari itu biarlah kita boleh merenungkan akan ayat ini. Merenungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjadi pelaku akan firman. Ada amin saudara. Saudara dan saya, Tuhan mau untuk kita menjadi pelaku akan firman. Saya katakan, saya nggak suka ya suatu pepatah yang nantinya akan terjadi atau pepatah ataupun sesuatu perkataan ya yang sering orang ucapkan bahwa kalau bambu sudah tua susah dibengkokkan. Ya, saya nggak mau demikian. Doesn't matter umur saya, bagaimana Tuhan berbicara saya mau berubah. Ada amin saudara. Mungkin saudara nggak perlu menunggu sampai saudara tua. Mungkin saudara sudah menjadi bambu yang tua mungkin sekarang. Pada saat saudara umur 20. Karena apa? Karena mendengar akan firman Tuhan. Saudara nggak berubah. Kita mau untuk mendengar akan firman Tuhan. Dan menjadi pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita baca di dalam keadaan daripada akhir zaman, orang-orang yang ada di dalam akhir zaman, yang didescribe oleh Rasul Paulus pada surat pada Timothy, di dalam apa? Pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat tadi. Sebenarnya mereka adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Orang Kristen. Jangan dipikir, oh mereka itu orang yang bukan Kristen. No, mereka orang Kristen. Baca ayat yang kelima. Baca ayat yang kelima. Dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah. Mereka every Sunday go to church. Mereka every Sunday mendengarkan akan firman Tuhan. Ya. Tapi dikatakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri akan apa? Akan kekuatan daripada Allah. Kekuatan daripada Allah yang ada pada dirinya. Kekuatan, ya. Memungkiri akan kekuatannya, dikatakan. Kekuatan daripada Allah yang ada dalam dirinya. Kekuatan itu dia mungkirin. Mendengarkan akan firman Tuhan, mereka beribadah, mereka menjalankan ibadah mereka dikatakan, tetapi hakikatnya mereka memungkirin kekuatannya. Mungkin firman Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu adalah kekuatan daripada Allah. Firman Tuhan katakan, pergilah. Don't stay. Pergi. Usir setan. Sembuhkan orang sakit. Tumpangkan tangan. Yang penting kita melakukan. Soal sembuh atau enggak, urusan yang nyuruh. Ada amin saudara. Kalau saya disuruh oleh papa saya, ya, oh kamu ke toko ini aja, minta, bawa nama papa, ya, nanti rekeningnya papa yang nanggung. Yang penting kita pergi, bukan? Rekeningnya biar nanti papa yang bayar. Firman Tuhan katakan pergilah.
usir setan. Tumpangkan tangan atas orang sakit. Tapi seringkali kita hanya mendengar. Kekuatan itu kita mungkirin. Kekuatan yang dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi. Mereka beribadah, mereka mendengar akan firman Tuhan, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus berkata di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, ya, segala perkara dapat kutanggung. Tetapi apa? Ayo silahkan someone pray, and then Pastor Somi aja. Ya, mungkin siapa saja, jangan. Siapa aja yang suruh berdoa. Ya, di sini bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan, yang memberikan ability, yang memberikan kemampuan, yang membuat kita bisa berdoa. But we never pray. Bagaimana kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita mengalami sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yang firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan saudara? Kita sering nyanyi akan hal ini. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita katakan dengan kencang, tidak ada. Tetapi kita gak pernah melakukan akan firman ini. Mungkin firman ini hari ini, it's very strong untuk saudara. Tetapi ini kebenaran akan firman Tuhan. Berapa banyak katakan amin. Gak peduli berapa banyak kita mendengar akan firman Tuhan. Ya, yang penting di dalam kehidupan kita, bagaimana kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku akan firman Tuhan. Ada amin, saudara? Menjadi pelaku. Mereka orang-orang yang dikatakan keadaan orang akhir zaman, mereka tuh menyukai ke gereja. Mereka menyukai Bible study, pergi ke seminar, crusade. Ya. Ada orang tuh yang hobinya pergi ke seminar, crusade, ya, gerejanya enggak hanya 1, gerejanya 10 mungkin. Ya. Semua diborong. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat yang baca sama-sama. Ya, ayat yang ke-7. Saya membaca ini luar biasa sekali, ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Orang ini senang sekali diajar. Iya. Ingin terus selalu diajar. Tetapi kebenaran itu hanya lewat. Firman disampaikan, go. Cari yang lain. Firman diberikan, tutup kuping. Tapi senang untuk datang. Yang dimana Tuhan suruh, hatinya nggak suka, singkirkan. Nggak dilakukan. Ini keadaan orang daripada akhir zaman. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun ia tidak pernah mengenal akan kebenaran. Orang yang demikian tidak akan pergi ke next level. Ada amin. Orang yang tidak pernah mau melakukan, hanya mendengar, tidak akan pergi ke next level. Ayat yang ke-9, baca bersama-sama. Ayat yang ke-9. Kita semua mau menjadi orang-orang yang menuju ke next level. Ada amin, saudara. Yang lebih maju lagi, katakan lebih maju. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, tetapi sudah pasti mereka itu loh, yang mendengarkan tetapi nggak melakukan, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih, apa saudara, firman Tuhan katakan, mereka tidak akan lebih maju. But they will not get very far. Katakan, tidak akan, mereka akan berhenti di sini.
Tidak akan menuju ke next level. Tidak akan naik ke next level. Karena apa? Karena mereka berhenti di situ. They will not go very far. Mereka hanya di situ. Tema kita tahun ini yaitu pergi untuk ke next level. Untuk satu-satunya kita bisa pergi ke next level kalau kita melakukan akan firman Tuhan. Ada amin saudara. Jangan stay yang tadi saya katakan, ya seperti saya ilustrasikan. Masih ada kemarahan, masih ada kebencian, gak bisa mengampuni, masih banyak dosa, ya, masih ngomongnya jorok. Tidak ada perubahan, masih serupa dengan dunia. Tuhan mau untuk kita ubahkan. I know, I'm not perfect. Saya masih, tetapi saya mempunyai attitude harus sebagai orang yang harus mau diubahkan. Amin. I know, saudara semua belum perfect. Belum. Kalau sudah perfect, kita berarti sudah berada di surga. Ada amin. Selama kita masih di dunia, we are not finished yet. Amin. Kita belum selesai. Tetapi kita mau menjadi orang yang diubahkan. Mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Mau untuk kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi mau menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kita akan menuju ke next level. Tuhan katakan, Tuhan akan bawa kita daripada kemuliaannya kepada kemuliaannya yang lebih lagi. Lebih lagi berarti tidak stay, bukan jalan di tempat. Kita move. Ada amin saudara. Amin. Maka dari itu kita mau menjadi orang yang melakukan akan firman Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Bapa.